Ruang bawah tanah berguncang seolah merespons kemarahan Rangga. Angin dingin berputar, membawa aroma melati yang semakin menyengat. Damar berdiri di tengah pusaran itu, menggenggam liontin yang memancarkan cahaya putih. Sementara itu, Rangga melangkah maju dengan tatapan tajam. Tombaknya menyala merah seperti bara api yang menyala di tengah kegelapan. Kau tidak akan pernah melewati penjagaan ini, seru Rangga dengan suara yang menggema. Damar berusaha menenangkan diri. Ia tahu, tidak ada senjata yang bisa melawan sosok gaib seperti Rangga. Namun liontin yang diberikan Juwita Ayu tampaknya memiliki kekuatan untuk menahan serangan kegelapan. Saat tombak Rangga meluncur, cahaya dari liontin menyala terang, membentuk perisai tipis di sekitar Damar. Benturan itu menghasilkan kilatan cahaya, membuat lorong batu bergetar keras. Damar terhuyung, namun tidak jatuh. Aku tidak akan mundur. Aku di sini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengakhiri penderitaan kalian, teriaknya. Sorot mata Rangga bergetar sesaat, namun amarahnya kembali menyala. Ia menyerang lagi. Kali ini lebih cepat. Damar menghindar, jatuh, namun tetap menggenggam liontin. Setiap kali sinar putih itu memancar, kekuatan Rangga melemah sejenak, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang berusaha keluar dari kegelapan. Di tengah pertarungan itu, Juwita Ayu muncul di antara mereka. Wajahnya penuh air mata. Suaranya bergetar. Rangga, dengarkan aku. Kau tidak lagi terikat oleh perintah lama itu. Kau tidak harus terus menderita. Biarkan kebenaran terungkap. Rangga terdiam sejenak. Tubuhnya gemetar. Namun bayangan hitam kembali menyelimuti dirinya, memperkuat amarahnya. Aku tidak bisa. Kutukan ini terlalu kuat. Melihat itu, Damar melangkah maju meski tubuhnya lemah. Ia mengangkat liontin tinggi-tinggi. Sinarnya semakin terang, memecah kegelapan yang melingkupi Rangga. Jika kau benar pengawal setia, maka lindungilah kebenaran, bukan rahasia yang menjeratmu. Cahaya liontin memancar begitu kuat, menyinari seluruh ruang bawah tanah. Rangga berteriak, bukan karena marah, tetapi karena penderitaan yang akhirnya mulai lepas. Perlahan, kabut hitam yang menutupi tubuhnya hilang, memperlihatkan wujud manusiawinya yang tenang. Rangga berlutut, menatap Damar dengan tatapan penuh syukur. Kau telah membebaskanku, sekarang aku bisa pergi. Sebelum menghilang, ia menunjuk ke altar di sudut ruangan. Di bawah altar itu, kau akan menemukan kebenaran yang selama ini dicari. Rangga lenyap dalam cahaya, meninggalkan hanya aroma melati yang menenangkan. Ruang bawah tanah kini terasa lebih damai, namun Damar tahu, perjuangannya belum selesai. Dengan sisa tenaga, ia melangkah menuju altar, bersiap membuka rahasia yang selama ini terkubur. Altar itu tampak sederhana, namun setiap ukirannya memancarkan aura mistis. Damar berlutut, meraba permukaannya, hingga menemukan celah di bagian bawah yang bisa digeser. Dengan hati-hati, ia menggeser batu itu, dan sebuah pintu kecil terbuka, memperlihatkan peti tua yang tertutup rapat dengan rantai berkarat. Damar menarik napas dalam. Saat tangannya menyentuh rantai itu, liontin di lehernya kembali bersinar, membuat rantai berkarat terlepas sendiri, seolah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghalangi. Dengan perlahan, Damar membuka penutup peti itu. Di dalamnya terdapat gulungan surat kuno, kain hijau pudar, dan keris berukir simbol melati. Begitu peti terbuka, udara di sekitar ruangan berubah, terasa lebih berat namun juga membawa perasaan lega, seakan rahasia yang lama terpendam mulai bernapas kembali. Damar mengambil gulungan surat itu dan membukanya. Tulisan tangan di atasnya mulai pudar, namun ia masih bisa membaca isi yang menggetarkan hati. Aku, Adipati Wirakusuma, mengaku telah menodai kehormatan keluarga sendiri demi menjaga kekuasaan. Aku memerintahkan kematian seorang pemuda yang dicintai putriku, Juwita Ayu. Dosaku besar, dan aku tahu kutukan akan mengikuti garis keturunanku. Barang siapa menemukan surat ini, bebaskanlah arwah yang terikat oleh kesalahanku. Damar terdiam, hatinya bergetar. Kebenaran yang selama ini ditutupi akhirnya terungkap. Cinta Juwita Ayu direnggut oleh ambisi keluarganya sendiri. Namun, saat ia hendak mengambil keris di dalam peti, suasana damai itu berubah. Udara menjadi panas, dan cahaya lilin bergetar liar. Dari dinding-dinding ruang bawah tanah, muncul bayangan merah yang berbeda dari sebelumnya, lebih ganas, lebih penuh kebencian. Sosok itu bukan Rangga. Ini adalah arwah sang adipati, pemilik rahasia kelam. Wajahnya penuh kemarahan, matanya menyala menyemburkan api dendam. Berani sekali kau membuka dosaku. Tidak ada yang boleh menyentuh pusaka ini. Juwita Ayu muncul di samping Damar. Wajahnya berlinang air mata. Ayah, hentikan semua ini.
Biarkan kebenaran terungkap. Arwah Adipati menggeram, suaranya mengguncang ruangan. Kebenaran ini akan membawa kehancuran. Lebih baik terkubur selamanya. Tanah bergetar, batu-batu jatuh dari langit-langit. Damar memeluk keris itu erat-erat, merasakan kekuatan besar yang mengalir di dalamnya. Sementara Juwita Ayu berteriak, "Damar, jangan lepaskan. Keris itu kunci untuk mengakhiri semua kutukan ini." Namun, kekuatan gelap sang adipati semakin mendekat, siap menyerang. Damar berdiri dengan keberanian yang tersisa, bersiap menghadapi amukan arwah bangsawan yang selama ini menjadi sumber penderitaan. Arwah Adipati Wirakusuma melayang tinggi. Tubuhnya diselimuti api merah yang menyala dalam kegelapan ruang bawah tanah. Suara teriakannya menggema, membuat batu-batu di dinding retak. "Kau pikir bisa menghancurkan warisanku hanya dengan keberanianmu? Aku tidak akan membiarkan rahasia ini mencemari nama keluargaku." Damar menggenggam keris pusaka erat-erat. Keris itu bergetar, memancarkan cahaya putih bercampur hijau, seperti melati yang mekar di tengah malam. Aura itu membuat arwah sang adipati sedikit mundur. Namun amarahnya semakin menjadi. Juwita Ayu muncul di samping Damar, memegang tangannya dengan lembut, seolah memberikan kekuatan. "Kau tidak sendirian, Damar. Keris itu bukan hanya senjata, tetapi simbol cinta dan pengampunan. Gunakan dengan hatimu, bukan dengan amarah." Arwah Adipati mengamuk, menciptakan pusaran angin panas yang membuat seluruh ruangan bergetar. Batu-batu runtuh, debu berterbangan. Dengan teriakan penuh kemarahan, ia menyerang, meluncurkan gelombang energi gelap yang mengarah langsung ke Damar. Damar mengangkat keris, membiarkan sinarnya memecah gelombang itu. Benturan terjadi. Cahaya putih dan merah saling bertabrakan, memancarkan kilatan yang menyilaukan. Dalam benturan itu, Damar melihat kilasan masa lalu. Juwita Ayu menangis di ruang ini, memohon kepada ayahnya. Namun sang adipati memilih kekuasaan daripada cinta anaknya. "Aku tidak akan membiarkan kesalahan itu terulang," teriak Damar. Dengan seluruh tenaganya, ia melangkah maju, menusukkan keris ke tanah di tengah ruang bawah tanah. Cahaya dari keris menyebar ke seluruh ruangan, menelan kegelapan. Arwah Adipati berteriak. Suaranya berubah dari marah menjadi penuh penyesalan. "Tidak, aku hanya ingin melindungi keluarga ini. Tapi aku salah." Api merah yang menyelubunginya memudar, berganti menjadi cahaya biru lembut. Sosoknya perlahan berubah menjadi wujud manusia biasa. Wajahnya penuh air mata. Ia menatap Juwita Ayu, yang kini juga menangis. "Maafkan aku, putriku." Juwita Ayu tersenyum, meski air matanya mengalir. "Ayah, pergilah dengan tenang. Semua sudah terungkap." Arwah Adipati tersenyum tipis sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya yang perlahan menghilang, menyatu dengan aroma melati yang memenuhi ruangan. Namun, sebelum cahaya itu lenyap sepenuhnya, ia berbisik kepada Damar, "Kau telah membuka pintu kebenaran, tapi berhati-hatilah, karena ada sesuatu yang lebih besar yang masih tertidur di rumah ini." Ruang bawah tanah kembali tenang. Damar jatuh terduduk, kelelahan namun lega. Ia menatap Juwita Ayu, yang kini tampak lebih bercahaya. "Terima kasih, Damar, kau telah membebaskanku. Tapi perjalananmu belum selesai." Damar terdiam. Di balik semua ini, ternyata masih ada rahasia lain yang menunggu untuk terungkap. Damar menatap Juwita Ayu yang perlahan memudar menjadi cahaya lembut. Senyumnya penuh ketenangan, seolah beban yang ia pikul selama ini akhirnya terlepas. Namun sebelum hilang sepenuhnya, ia sempat berbisik, "Ada sesuatu yang lebih tua dari kutukan ini. Sesuatu yang bahkan ayahku tak sanggup kendalikan." Setelah cahaya itu lenyap, ruang bawah tanah terasa kosong, hanya menyisakan keris pusaka yang kini tidak lagi bersinar. Damar memegangnya erat, merasakan dinginnya besi itu menembus kulit. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Saat ia keluar dari ruang bawah tanah, rumah tua itu tampak berbeda. Suasana memang lebih tenang, namun bayangan-bayangan samar tampak bergerak di sudut-sudut gelap. Angin malam berembus, membawa suara-suara bisikan yang tidak jelas. Damar melangkah ke ruang tengah. Pintu utama yang sebelumnya terkunci kini terbuka sedikit, seperti mengundangnya keluar. Namun hatinya menolak. Sesuatu di dalam rumah ini belum selesai, seolah dinding-dindingnya masih menyimpan rahasia yang lebih gelap. Ketika ia menoleh, sebuah cermin besar yang sebelumnya tertutup kain lusuh kini terbuka. Permukaannya tidak memantulkan bayangannya dengan sempurna, justru memperlihatkan gambar sebuah ruangan yang berbeda. Ruangan yang tidak ada di rumah ini. Ruangan itu tampak seperti aula kuno dengan tiang-tiang berukir dan lantai batu yang basah. "Apa ini?" gumamnya. Tiba-tiba, dari dalam cermin muncul kabut hitam yang menyelimuti ruangan. Damar mundur,
Namun kabut itu bergerak cepat, membentuk wujud samar seekor naga hitam berukuran besar. Mata naga itu menyala biru, memancarkan kekuatan purba yang membuat jantung Damar berdegup kencang. Suara berat terdengar, bukan dari mulut naga itu, melainkan dari dalam pikirannya. Kau telah membuka pintu pertama, manusia, tapi pintu kedua akan menuntut lebih dari keberanianmu. Pusaka ini hanyalah kunci awal, sementara aku adalah penjaga yang sesungguhnya. Damar terhuyung, memegang keris erat-erat. Nafasnya berat, namun matanya tidak goyah. Jika aku harus melawanmu untuk mengakhiri semua ini, maka aku tidak akan mundur. Naga itu menggeram, membuat rumah bergetar hebat. Dari setiap celah lantai, muncul api biru yang berputar mengelilingi mereka. Jika kau ingin mengetahui rahasia terakhir rumah ini, datanglah ke tempat yang kulihatkan dalam cermin. Di sanalah segalanya akan ditentukan. Dalam sekejap, naga itu menghilang, dan cermin kembali memantulkan bayangan normal. Namun kini, di permukaan cermin terukir sebuah simbol melati berwarna biru yang berdenyut pelan, seolah menandai jalur berikutnya. Damar berdiri terdiam, menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar kutukan keluarga, melainkan kekuatan kuno yang jauh melampaui batas manusia. Perjalanannya baru memasuki babak yang lebih berbahaya. Damar berdiri di hadapan cermin yang kini memancarkan cahaya biru redup. Simbol melati yang berdenyut di permukaannya tampak seperti hidup, memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Udara di sekitar menjadi dingin menusuk, seolah rumah tua itu sedang menahan napas menunggu keputusan Damar. Dengan hati berdebar, ia mengangkat keris pusaka, mendekatkannya ke simbol melati di cermin. Begitu ujung keris menyentuh permukaan, simbol itu bersinar terang. Lalu cermin berubah menjadi pusaran cahaya yang berputar cepat. Tanpa sempat menghindar, Damar tersedot ke dalamnya. Dalam sekejap, ia berdiri di aula kuno seperti yang dilihatnya sebelumnya. Ruangan itu luas, tiangnya menjulang tinggi dengan ukiran naga dan melati. Lantai batu basah berkilau diterpa cahaya samar dari obor yang menyala sendiri di sepanjang dinding. Aura mistis memenuhi udara, membuat setiap langkah terasa berat. Suara berat naga terdengar kembali, menggema di seluruh aula. Selamat datang di gerbang kedua, manusia. Disinilah keteguhan hatimu akan diuji. Hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa melangkah lebih jauh. Dari kegelapan, wujud naga hitam muncul. Kali ini lebih jelas. Sisiknya berkilau seperti obsidian. Ia melingkar di sekitar ruangan. Matanya yang biru menatap tajam ke arah Damar. Kau membawa pusaka yang dulu digunakan untuk mengikat kekuatan ini. Jika hatimu goyah, pusaka itu akan menghancurkanmu. Damar menggenggam keris itu erat. Aku tidak takut. Aku hanya ingin mengakhiri penderitaan semua yang terikat pada kutukan ini. Naga itu menggeram, lalu membuka mulutnya, menghembuskan api biru yang tidak membakar, tetapi memunculkan bayangan-bayangan di udara. Bayangan itu memperlihatkan masa lalu Damar, kesedihannya saat kehilangan ibunya, rasa takutnya akan kegagalan, dan keraguannya terhadap dirinya sendiri. Semua kelemahan itu muncul di hadapannya, seolah mengolok-olok. Lihatlah, manusia, apakah kau masih merasa cukup kuat? Kau tidak hanya melawan kutukan, kau melawan dirimu sendiri. Damar terjatuh berlutut, dadanya sesak. Namun di tengah rasa putus asa itu, ia mendengar suara lembut Juwita Ayu yang entah dari mana datangnya. Jangan menyerah, Damar, kau sudah jauh melangkah. Ingat, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tetap berdiri meski takut menghantui. Mendengar itu, Damar berdiri kembali. Cahaya dari kerisnya menyala lebih terang, menembus bayangan-bayangan kelam yang mengurungnya. Aku mungkin takut, tapi aku tidak akan mundur. Naga itu menatapnya lama, kemudian tersenyum samar. Kau telah melewati ujian pertama, namun perjalananmu belum berakhir. Ada satu pintu lagi yang harus kau buka, dan di baliknya tersembunyi kekuatan yang bahkan aku tidak bisa kendalikan. Aula kuno itu bergetar, dan dari ujung ruangan muncul pintu batu raksasa dengan ukiran naga dan melati yang saling melilit. Di tengah pintu, terukir simbol melati biru yang kali ini berdenyut lebih cepat, seolah memanggil Damar. Naga itu melayang mundur, menghilang dalam kabut biru. Langkahkan kakimu, manusia. Jika kau berani melewati pintu ini, tidak ada jalan kembali. Damar menarik napas panjang, menatap pintu batu itu dengan tekad. Ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menantinya di balik pintu kedua.